Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat Paskah, selamat kita memperingati, merayakan hari kemenangan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara Tuhan Yesus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan ini saya rindu menemani saudara bersama-sama, dan saya rindu kita juga akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang pada kesempatan ini tentunya kita akan mempelajari bagaimana peranan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Untuk itu saya Pendeta Rudi Wahihi akan mengajak kita semua untuk sama-sama kita belajar dan membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam kesempatan ini. Saya ambil dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21. Kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 5, 6 dan ayat yang ke-7. Sekali lagi saya ingin mengajak pemirsa semua untuk membaca kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat 5, 6 dan ayat yang ke-7. Saya akan baca buat kita semua, dengarkan bersama-sama. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, "Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak-anakku." Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, suasana indah dan berbahagia ini kita patut mensyukuri atas semua pemberian Tuhan, karena kita boleh merayakan hari kemenangan, hari yang luar biasa yang dikaryakan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Namun perlu sekali kita ketahui melalui siaran ini, saya rindu kita sama-sama kembali membahas tentang perhatian khusus dari Allah kepada manusia, sehingga terjadi kematian dan terjadi kebangkitan Kristus dari antara orang mati yang saat ini kita rayakan dengan Paskah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perhatian yang membuat terjadinya kematian dan kebangkitan ini semua terjadi karena Allah memusatkan kepada hal yang biasa dikenal dengan dosa. Karena dosa inilah sehingga Allah dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian, Dia rindu supaya manusia diselamatkan. Dalam kesempatan ini tentunya kita ingin sama-sama mengetahui kenapa dosa menjadi perhatian Allah yang begitu luar biasa kepada manusia. Ada apa dengan dosa? Saya kembali ingin mengulang kembali perkataan saya tadi. Paskah adalah kebebasan, kelepasan, pengampunan Allah kepada manusia yang berdosa. Di mana Allah mengampuni, menebus manusia dari dosa. Kita dimerdekakan dari dosa. Oleh karena itu, kita ketahui bersama bagaimana Allah begitu memperhatikan manusia dan rindu untuk membebaskan manusia dari dosa. Oleh karena itu, kenapa dosa sangat penting untuk diselesaikan oleh Allah? Ada 3 hal penting yang perlu kita mengerti kenapa Allah begitu merindukan manusia lepas dari dosa. Yang pertama, dosa adalah merusak
hubungan antara manusia dengan Allah. Sekali lagi, karena dosa, manusia dengan Allah rusak hubungannya. Oleh karena itu, hal ini perlu diselesaikan. Perlu dituntaskan oleh Allah, karena Allah mengasihi manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa merusak diri sendiri. Sekali lagi, dosa merusak diri sendiri. Dan yang ketiga, dosa merusak hubungan dengan relasi. Sekali lagi, yang ketiga, dosa merusak hubungan kita dengan relasi kita. Dosa merusak diri sendiri, di mana firman Tuhan berkata, apabila dosa itu sudah makin matang, melahirkan maut. Dan dosa merusak hubungan dengan relasi. Karena dosa, hubungan suami istri bisa hancur. Hubungan suami istri dengan anak-anak bisa hancur karena dosa. Untuk itulah Allah mengerti sekali, Allah merindukan sekali supaya manusia harus ditebus melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adakah kita sekarang ini tetap berada di dalam dosa? Kesempatan ini saya kembali mengingatkan kepada kita semua. Dosa adalah permusuhan dengan Allah. Atau dosa adalah perlawanan dengan Allah. Marilah kita kembali kepada Tuhan. Di masa-masa ini, kita semua umat manusia diperhadapkan dengan satu wabah yang sangat menggemparkan dunia, di mana saat ini virus corona mulai menyebar kemana-mana. Virus corona bukanlah penyakit kutukan, tetapi dengan virus corona kita harus melihat apa maksud Tuhan kepada kita. Virus corona, dengan adanya virus corona, Allah sementara mengajak umat manusia kembali kepada jalan kebenaran dan hidup. Karena selama ini manusia mulai meninggalkan Tuhan, melupakan akan kasih Tuhan, melupakan akan penebusan di kayu salib, melupakan akan arti kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Oleh karena itu, virus corona dihadirkan Tuhan untuk mengajak kembali manusia, umat yang percaya, kembali kepada Kristus yang selama ini telah diinak-bobokkan dengan kekayaan, dengan keuangan, dengan kedudukan, dengan pangkat, sehingga pada akhirnya manusia mulai melupakan sumber pemberi berkat itu. Manusia hanya berpusat kepada berkat, berkat, dan melupakan sumber pemberi berkat itu. Saya mau katakan kembali kepada pemirsa yang ada di rumah, virus corona adalah ajakan Tuhan untuk kembali kepada jalan kebenaran dan hidup. Dalam arti kita kembali bertobat dengan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus. Dan kita juga perlu ketahui, melalui Paskah, perbuatan Tuhan Yesus, tindakan Allah kepada Yesus bukan saja selesai sampai kepada kebangkitan, tetapi kepada janji-janji Allah kepada umat manusia. Di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21 yang sudah kita baca tadi, dia berkata dalam ayat yang kelima, Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah,
Aku menjadikan segala sesuatu baru. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, kehidupan kita yang lama sudah berlalu. Pengampunan telah terjadi. Dan dia berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru. Di mana umat manusia, orang yang percaya, kembali tercipta hubungan dengan Allah. Di dalam pengajaran teologi pasca akhir zaman yang kembali ditulis dalam kitab Wahyu ini, mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa sesungguhnya Allah punya rencana indah setelah terjadi penebusan dan kebangkitan, di mana saya dan saudara diajak oleh Allah untuk mengetahui sesungguhnya kasih-Nya yang tidak terbatas, sampai pada akhirnya dia berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah menjadi, semuanya telah terjadi, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di mana karya penebusan dan kebangkitannya, kembali dia berkata, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma. Kenapa perkataan ini dia katakan? Karena firman Tuhan berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru. Setiap kehidupan kita yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mati dan bangkit dari antara orang mati, dia menyediakan semua apa yang kita butuhkan. Karena dialah yang awal dan yang akhir. Dia menyediakan segala sesuatu. Dan dia berkata, aku memberikan kepada mereka yang haus, memberikan mereka air kehidupan, menyatakan janji-janji, menyatakan kasih dan kemuliaan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah tercipta hubungan yang baik antara manusia dengan Allah, antara saya dan saudara dengan Tuhan Yesus, setelah tercipta hubungan yang harmonis, dia berjanji, dia menyediakan bagi mereka yang haus. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, menyediakan segala pertolongan, menyediakan segala kebutuhan, dan membela kita sampai pada kedatangannya yang kedua kali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adakah selama ini kita memikirkan akan pengorbanan Yesus, akan kebangkitan Yesus? Lewat kebangkitan Yesus, dia telah memproklamirkan kepada saya dan saudara bahwa maut telah dikalahkan, iblis dikalahkan, dosa dikalahkan, dan kutuk dipatahkan. Dan setelah itu semua selesai, dia kerjakan. Dia terus dengan karya dan janjinya. Dia berkata, akulah Alfa dan Omega. Memberikan kepada umat manusia yang percaya, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan perlindungan, yang membutuhkan kasih. Dia menunjukkan kasih-Nya dengan tidak terbatas. Dan firman Tuhan berkata,
Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah kehidupan dan perjuangan kita di dalam dunia ini, tentu kita yang sudah dikaruniakan keselamatan dan yang sudah ditebus dan telah mengalami kebangkitan dari dosa kepada keselamatan, kita tidak lagi hanya berpangku tangan, kita berjuang dan berjuang. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa menang, dia akan menjadi anak. Akulah Allahnya. Allah membutuhkan kita berjuang. Karena dia telah berjuang untuk saya dan saudara lewat kematian dan kebangkitannya. Saatnya kita berjuang. Tapi ingat, perjuangan kita tidak sendiri. Dia akan bersama-sama dengan kita. Karena dialah Alfa dan Omega. Dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia selalu ada dengan kita. Kemanapun kita pergi dan berada. Sekalipun kita dalam kondisi yang seperti kita alami saat ini. Kita semua dilanda. Dunia dilanda dengan COVID-19 ini. Tapi percaya, dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang akan selalu berada bersama-sama dengan kita. Dia yang selalu memberikan kemenangan kepada kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Karena dia berjanji bahwa dia akan memberikan air kehidupan bagi mereka yang haus. Dan dia akan menjadi Allah bagi mereka yang berjuang di dalam iman untuk mencapai kemenangan. Dan dia juga berkata, engkau adalah anak-anakku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adakah kita saat ini mau berdiam diri? Adakah kita di saat ini mau bermalas-malas lagi? Adakah kita saat ini tidak peduli dengan keberadaan, tidak peduli dengan kasih-Nya lagi? Mari, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangun dan bangkit. Kita harus tahu bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian. Hari ini, dalam kesempatan ini, saya mau katakan kepada saudara, uangmu, kekayaanmu tidak akan mampu menghentikan coronavirus. Tidak akan mampu menghambat coronavirus. Hanya Allah di dalam Kristus Yesus yang pernah berkata, akulah Alfa dan Omega. Hanya dialah yang sanggup menyelesaikan persoalan kita. Mari, buang jauh-jauh. Tanggalkan kesombongan kita. Tanggalkan keangkuhan kita. Tanggalkan iri hati kita. Tanggalkan keangkuhan kita. Mari, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Kepada Dia yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Hanya Yesus Kristus yang sanggup menolong kita. Hanya Yesus Kristus yang sanggup menyelesaikan semua pergumulan kita. Baik pergumulan sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi atau keuangan. Amat terlebih yang saat ini, yang sementara kita gumuli, yaitu pergumulan coronavirus. Hanya Yesus yang sanggup. Melalui Paskah ini, yang kita rayakan bersama-sama, yang kita peringati bersama-sama, biarlah kiranya iman kita semakin diyakini dan semakin percaya bahwa Yesuslah satu-satunya Allah, satu-satunya juru selamat. Tidak ada yang lain di dunia ini yang dapat menggantikan Kristus Yesus dalam hati saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat perenungan firman Tuhan ini,
kembali Allah mengajak kita semua untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kita akan melihat bagaimana perkataan firman, orang-orang yang dibinasakan, orang-orang seperti apa. Saya harap saudara tidak ada dalam golongan itu. Saya akan membacakannya bagi saudara. Di dalam ayatnya yang ke-8, dia berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saya harap saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan tidak ada dalam bagian ini. Orang penakut, pendusta, orang-orang sundal, orang-orang pembohong, penyembah-penyembah berhala, yang memberhalakan hartanya, yang memberhalakan uangnya, yang memberhalakan jabatan dan kedudukannya. Mereka akan dibinasakan dalam kematian yang kedua. Ini semua yang perlu kita ketahui. Dan Allah merindukan kepada kita semua untuk kembali lewat peristiwa corona. Dia mengajak kita kembali. Mengajak kita datang kepadanya. Berada di dalam jalan kebenaran dan hidup. Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat menaklukkan corona selain Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan engkau dari dosa, dari hukuman yang kekal selain Yesus Kristus. Mari pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali kepada Tuhan, karena dari Dialah hidup kita. Saudara dan saya bukan berasal dari dunia. Saudara dan saya yang percaya kepadanya, kita berasal dari surga. Kita bukan berasal dari dunia. Oleh karena itu, dia datang untuk menjemput kita semua kembali. Dalam kedatangannya yang kedua kali, dia mau menjemput kita semua kembali kepada Allah yang kekal. Karena memang saudara dan saya berasal dari Allah. Sesuai dengan pernyataan kitab Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Saudara dan saya bukan berasal dari dunia, tetapi kita berasal dari Allah. Kiranya dalam kesempatan ini, firman Tuhan yang kita dengarkan malam pada kesempatan hari ini akan dapat meneguhkan dan menguatkan kita. Maju terus dalam Tuhan, tetap setia, dan tetap berada di dalam koridor firman Allah. Jangan mudah putus asa, jangan mudah lemah. Tetap katakan, bersama Tuhan Yesus saya cakap melakukan segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat Paskah. Saya Pendeta Rudi Bahi dalam keluarga Bahi Himundo menyampaikan kepada kita semua, kepada seluruh mirsa yang ada, selamat Paskah, selamat merayakan hari yang sangat luar biasa ini, dan tetap setia, tetap maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.